Selamat malam rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir tepat waktu dalam rapat online hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rapat. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan kembali apakah suara saya terdengar jelas dan tampilan sudah terlihat. Baik, terima kasih. Rapat hari ini kita adakan untuk membahas strategi pemasaran peluncuran produk baru PT Sinar Global Marketing. Tujuan utama rapat hari ini adalah menentukan arah strategi pemasaran, menyelaraskan ide dari setiap divisi, dan menetapkan pembagian tugas agar strategi dapat dijalankan secara efektif. Saya berharap dalam rapat hari ini kita bisa berdiskusi secara aktif. Jangan ragu untuk menyampaikan pendapat, ide, maupun kritik yang membangun. Agenda rapat hari ini adalah yang pertama, pembukaan rapat, penyampaian materi strategi pemasaran, penyampaian ide dan usulan peserta, diskusi dan penentuan strategi, pembagian tugas tim, kesimpulan rapat, yang terakhir yaitu penutup. Baik, kita lanjut ke agenda kedua, yaitu penyampaian materi strategi pemasaran oleh Saudara Jihan. Terima kasih Bu Sinta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan strategi pemasaran produk baru yang telah kami susun berdasarkan analisis tren digital dan perilaku konsumen. Produk Snora Tumbler merupakan produk minuman modern yang dirancang untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Produk ini memiliki 4 keunggulan utama, yaitu desain modern dan estetik, kemampuan menjaga suhu minuman panas maupun dingin lebih lama, desain anti bocor yang praktis, serta kualitas premium dengan harga yang terjangkau sesuai dengan target pasar. Untuk strategi pemasaran Snora Tumbler sendiri difokuskan pada pendekatan yang sesuai dengan karakter target pasar. Media sosial ini digunakan sebagai sarana utama promosi melalui konten visual dan informatif. Selain itu, kerjasama dengan influencer dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dan juga daya tarik produk. Produk dapat dipasarkan melalui marketplace guna mempermudah proses pembelian dan memperluas jangkauan pasar. Untuk target pasar sendiri, Snora Tumbler meliputi pelajar, pekerja, dan komunitas olahraga yang memiliki gaya hidup aktif serta membutuhkan produk minuman yang praktis dan fungsional. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, strategi pemasaran yang efektif dapat kita lakukan melalui media sosial, marketplace, promo menarik, dan juga kerjasama dengan influencer. Dan untuk produk tumbler sendiri yang memiliki peluang besar, terutama di kalangan pelajar, pekerja, serta komunitas olahraga. Demikian pemaparan strategi pemasaran yang saya sampaikan. Saya harap strategi ini dapat menjadi acuan bagi tim dan juga rekan-rekan dalam menyusun langkah pemasaran produk baru. Terima kasih Jihan, penjelasannya sangat jelas dan struktur. Apakah ada peserta yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan terkait materi yang disampaikan? Permisi, saya izin bertanya, Ibu Jihan, untuk iklan digital, apakah kita sudah menentukan platform yang menjadi prioritas? Baik, izin menjawab untuk Ibu Amel. Tahap awal platform prioritas adalah Instagram dan juga TikTok, karena sesuai dengan karakter target pasar kita. Kalau dari sisi produk, apakah konten yang ditampilkan
Lebih fokus ke fitur atau manfaat produk? Baik, menurut saya kombinasi keduanya. Karena fitur produk perlu dijelaskan, tetapi manfaatnya harus lebih ditekankan agar mudah dipahami konsumen. Baik, diskusi awal yang bagus. Kita lanjut ke agenda ketiga, yaitu penyampaian ide dan usulan peserta. Berdasarkan hasil riset pasar yang telah kami lakukan, target utama produk baru kita adalah remaja dan dewasa dengan rentang usia 15 sampai 30 tahun. Kelompok ini cenderung menyukai produk yang praktis, memiliki desain menarik, serta harga yang terjangkau. Selain itu, mereka sangat aktif di media sosial sehingga pendekatan digital menjadi strategi yang paling efektif. Terima kasih. Saya izin bertanya, selain yang disebutkan tadi, apakah ada daya tarik lain dari produk kita? Baik, izin menjawab. Selain yang saya sebutkan tadi, dari hasil survei juga menunjukkan bahwa konsumen cenderung tertarik pada produk yang memiliki nilai emosional dan cerita di baliknya. Menarik sekali. Jadi storytelling produk juga perlu diperhatikan. Dari sisi produk, saya ingin menekankan bahwa produk baru kita memiliki 3 keunggulan utama. Yang pertama, kualitas bahan yang baik. Yang kedua, desain modern. Dan yang terakhir, harga yang kompetitif. Menurut saya, keunggulan ini harus menjadi pesan utama dalam setiap materi promosi. Setuju, dari sisi konten, keunggulan produk bisa dikemas dalam bentuk visual yang menarik dan mudah dipahami. Saya izin memberikan usulan untuk strategi penjualan yang lebih variatif lagi. Selain promo digital, kita bisa juga menerapkan seperti memberikan diskon khusus untuk peluncuran produk. Yang kedua, melakukan program bundling dengan produk lain dan juga memberikan voucher untuk pembelian berikutnya. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan juga konsumen untuk membeli produk kita. Usulan yang sangat bagus. Apakah ada ide lain dari tim? Baik, saya mengusulkan konsep konten lebih interaktif seperti video behind the scan pembuatan produk, konten perbandingan produk dengan produk lain, dan challenge konten yang melibatkan audiens. Dengan cara ini, konsumen tidak hanya melihat iklan, tetapi juga merasa terlibat. Terima kasih Talita, ide kontennya sangat kreatif. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Dari semua ide yang telah disampaikan, kita perlu menentukan strategi yang paling efektif dan realistis untuk dijalankan. Izin menjawab, menurut saya digital marketing harus menjadi strategi utama karena target pasar kita sangat aktif di media sosial. Ya, saya setuju. Tetapi strategi penjualan langsung juga perlu diperkuat agar konsumen terdorong untuk membeli produk dari perusahaan kita. Baik, dari sisi produk, pesan yang konsisten sangat penting agar brand image kita terbentuk dengan baik. Berdasarkan data, strategi gabungan antara digital marketing dan promosi penjualan memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi.
Baik, berdasarkan diskusi, kita sepakat menggunakan strategi gabungan, yaitu yang pertama, digital marketing melalui media sosial, yang kedua, promosi penjualan langsung, yang ketiga, konten kreatif untuk meningkatkan daya tarik produk. Apakah semua peserta setuju? Setuju Ibu Sinta. Baik, keputusan ini akan menjadi dasar strategi pemasaran kita. Selanjutnya, kita masuk ke pembagian tugas tim. Pembagian tugas adalah sebagai berikut. Yang pertama, digital marketing staff mengolah kampanye digital dan iklan media sosial. Yang kedua, market research analysis menganalisis respon pasar dan tren konsumen. Yang ketiga, product manager mengawasi strategi dan keunggulan produk. Yang keempat, sales eksekutif menjalankan strategi penjualan dan program promo. Yang kelima, content creator membuat konten promosi kreatif. Yang keenam, notulis mencatat hasil rapat. Apakah ada masukan terkait pembagian tugas ini? Menurut saya, pembagian tugas sudah cukup jelas. Terima kasih. Saya siap menjalankan tugas. Terima kasih. Saya setuju dengan pembagian tugas tersebut. Terima kasih. Baik, saya berharap setiap anggota tim dapat bekerja sama dan saling berkoordinasi. Baik, untuk keputusan rapat yang pertama, strategi pemasaran produk baru menggunakan strategi gabungan yaitu digital marketing melalui media sosial, promosi penjualan langsung, dan pembuatan konten kreatif. Untuk yang kedua, pasar utama produk baru adalah remaja dan dewasa. Yang ketiga, pembagian tugas disepakati sesuai dengan peran masing-masing peserta. Untuk tindakan, yang pertama, menyusun dan menjalankan kampanye digital marketing di media sosial seperti Instagram dan TikTok dan lain-lainnya. Untuk penanggung jawabnya Ibu Jihan selaku digital marketing staff dan tenggat waktunya 2 minggu setelah rapat. Untuk yang kedua, membuat dan mempublikasikan konten promosi seperti video, konten edukasi, challenge atau giveaway, dan penanggung jawabnya Ibu Talita selaku konten kreator, dan untuk tenggat waktunya konten awal rilis dalam 10 hari. Yang ketiga, menyusun program promosi penjualan seperti bundling produk, penawaran pelanggan lama, dan promo toko mitra. Untuk penanggung jawabnya Ibu Amelia selaku sales eksekutif, dan tenggat waktunya maksimal 1 minggu. Untuk yang keempat, melakukan pemantauan dan analisis respon pasar serta tren konsumen. Untuk penanggung jawabnya Pak Ferry selaku market research analysis, dan tenggat waktunya laporan awal 1 bulan setelah peluncuran. Yang kelima, mengawasi konsistensi keunggulan produk seperti kualitas, desain, dan harga selama proses pemasaran. Untuk penanggung jawabnya Ibu Ilvina selaku product manager, dan untuk tenggat waktunya promosi. Maaf, saya ulangi, untuk tenggat waktunya berjalan selama promosi. Sudah, terima kasih. Terima kasih atas partisipasi dan kontribusi seluruh peserta rapat. Semoga strategi yang telah disepakati dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal. Semoga dengan demikian, rapat strategi pemasaran produk baru saya menyatakan selesai. Selamat bekerja. Siap Ibu Sinta. Terima kasih. Terima kasih.